Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ini pemirsa ke Indonesia, kami ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu pernyataan dari Menteri Luar Negeri Indonesia. Semuanya harus setuju. Sekali lagi tidak dalam framing untuk merelokasi warga Gaza secara permanen, tetapi merupakan bentuk dari kepedulian kita untuk saudara kita yang anak-anak, yatim piatu yang ada di sana. Kita bicara dengan semua pihak, langkah-langkah apa yang mungkin harus dilakukan, sebaiknya dilakukan. Yang namanya konsultasi kan kita masih mencari alternatif apakah mereka oke atau tidak seperti itu. Ya pemirsa, tentunya kami juga akan ajak Anda untuk memperbarui bagaimana agenda dari Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah melakukan lawatan ke sejumlah negara di Timur Tengah. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami, ada Yohanes Leonardo yang saat ini berada di Kairo, Mesir. Ardo, bagaimana kemudian agenda dari lawatan Presiden Prabowo Subianto? Baik, selamat siang waktu Mesir, Kenano dan juga pemirsa TV One. Memang untuk lawatan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Mesir sendiri akan berlangsung pada mulai malam hari ini, karena rencananya pada pukul 18.30 waktu Mesir atau sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, ini Presiden Prabowo akan landing di Bandara Udara Internasional Kairo, Mesir, untuk kemudian nanti disambut oleh jajaran parlemen dari Mesir sendiri. Diantaranya ada Menteri Sektor Bisnis Republik Arab Mesir, kemudian ada Duta Besar Arab Mesir untuk Republik Indonesia, Duta Besar RI untuk Republik Arab, juga Republik Arab Mesir maksud kami, kemudian juga ada Atasé Pertahanan KBRI Kairo, Mesir. Lalu kemudian nantinya setelah disambut di Bandar Udara Internasional Kairo di Mesir, kemudian Presiden Prabowo akan mobilisasi menuju ke hotel untuk kemudian di sana akan bergabung bersama para diaspora dan disambut. Lalu kemudian besok pada pukul 10.30 waktu Mesir ini akan diagendakan pertemuan tatap muka dengan Presiden Mesir di Istana Negara yang rencananya ini akan membahas berbagai hal. Jika kita mengacu kepada lawatan kenegaraan Presiden Prabowo mulai dari tanggal 8 April kemarin ke beberapa negara di Timur Tengah, diantaranya sudah dilalui adalah Uni Emirat Arab dan juga Turki pada kemarin dan juga hari ini. Memang ada beberapa sektor terkait kerjasama yang dibahas oleh Presiden Prabowo dengan pemimpin negara di Timur Tengah tersebut. Di antaranya yang pertama soal kerjasama di bidang industri maupun juga kemudian pengembangan energi terbarukan sampai ke investasi dan juga beberapa hal lain yang sektornya ini melingkupi dua negara atau perjanjian bilateral. Kemudian juga selain itu komitmen yang dikedepankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraannya diantaranya terkait perdamaian dan juga perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang menarik ini, Kenan dan juga pemirsa, sejak keberangkatannya pada tanggal 9 April ini hari waktu kemarin, memang Presiden Prabowo mengatakan bahwa kunjungannya ke 6 negara Timur Tengah, ini diantaranya membawa misi perdamaian untuk perjuangan kemerdekaan warga Palestina juga isu-isu global, termasuk diantaranya terkait tarif Trump juga menjadi dalam salah satu pembahasan. Kemudian nantinya setelah berlangsung pertemuan besok pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dilakukan juga ada joint statement atau pernyataan bersama dari kedua belah pihak pemerintahan. Lalu terakhir nanti ada makan siang bersama, baru kemudian sekitar sore hari besok akan mobilisasi menuju ke Doha, Qatar untuk lanjutan lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Baru kemudian nanti ditutup dengan negara terdekat adalah Yordania, informasinya. Dari berbagai sektor tersebut tentunya kita berharap ada beberapa perjanjian yang menguntungkan dan juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Sementara demikian dari Kairo, Mesir. Kembali ke Anda. Terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan dari Kairo, Mesir. Itulah kemudian yang menjadi agenda lawatan dari Presiden Prabowo Subianto di 6 negara di Timur Tengah, Mas Faisal, misi perdamaian yang kemudian menjadi nafas ya, kemudian semangat yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau Mas Faisal sendiri melihat rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza yang menimbulkan pro kontra nih Mas di tengah masyarakat kita sendiri. Apa ada alasan lainkah yang melatar belakangi rencana Presiden tersebut? Kalau lihat dari pidato Presiden Prabowo sendiri itu ada kesan rencana ini baru dilaksanakan, artinya mendadak. Mendadak kenapa? Karena dia bilang
Di pidato itu salah satu kalimatnya adalah saya akan segera mengirim Menteri Luar Negeri untuk berkonsultasi dengan pemerintah Palestina dan pihak-pihak terkait. Artinya walaupun sudah lama itu digaungkan oleh Prabowo, langkah-langkah ke arah situ belum ada. Artinya ini baru-baru mau mulai. Yang kedua dia bilang bahwa mereka hanya sementara dan akan dikembalikan setelah situasi Gaza kondusif. Kondusif menurut Indonesia dengan Israel kan bisa beda. Dan belum tentu ada jaminan. Kalau Israel, kan kita tahu Israel sama Amerika sampai terakhir pertemuan di Washington itu, Netanyahu dengan Trump masih kukuh akan mengosongkan Gaza. Artinya begini, skenarionya Israel bisa saja mengizinkan Indonesia mengevakuasi. Itu udah kemenangan diplomasi sendiri. Bisa jadi istilahnya ada berita Israel izinkan Indonesia evakuasi 1.000 korban luka dari Gaza. Karena kan di lapangan atas izin Israel baru bisa keluar. Nah kemudian tidak ada jaminan bahwa mereka bisa kembali. Karena kan Israel dengan Netanyahu ini kan punya agenda untuk kosongkan Gaza. Artinya 1.000 orang itu sendiri kalau memang sudah ada di Indonesia itu belum tentu bisa kembali. Kenapa? Karena sejak serangan 7 Oktober 2023 perspektif Netanyahu dengan Trump sudah berbeda tentang Gaza. Bagi Netanyahu dan Trump sejak serangan 7 Oktober 2023, Gaza akan selalu jadi ancaman buat keamanan Israel selama masih ada Hamas. Jadi perang akan terus berkepanjangan selama Hamas masih belum bisa ditaklukkan atau dihabisi oleh ini. Nah kalau sampai 1.000 orang itu diizinkan Israel, itu artinya kecil kemungkinan mereka bisa kembali ke Gaza. Nah selain itu kan ini ada bisa muncul resistensi di dalam negeri. Kenapa? Karena rencana ini muncul ketika pamor pemerintahan Prabowo kan sedang melorot karena isu politik, isu ekonomi, ya kan? Kan ada defisit anggaran, terus efisiensi anggaran. Itu yang ditakutkan masyarakat untuk memindahkan Indonesia. Ini kan baru memindahkannya aja dari Butuh Gaza biaya yang sampai Indonesia butuh biaya sangat besar. Apalagi merawat mereka, kasih makan. Ya di rumah sakit itu kan butuh biaya yang sangat besar. Ini akan menjadi pertanyaan dari masyarakat. Kalau ada katanya defisit, katanya efisiensi. Kenapa dari mana anggarannya itu berasal? Itu kan akan jadi pertanyaan dari masyarakat. Betul. Seperti itu. Betul Mas Faisal. Bang Jazuli mungkin merespon. Ini bagaimana kemudian menanggapi resistensi, kekhawatiran juga yang mungkin ada di benak masyarakat Indonesia di tengah kondisi sekarang yang cukup sulit begitu. Ini bukankah akan menimbulkan masalah baru begitu, mengingat adanya efek atau dampak yang ditimbulkan seperti tadi? Saya berharap Pak Prabowo keliling ini memang juga untuk melakukan penggalangan kekuatan untuk menghentikan agresi Israel ke Palestina, terutama pembantaian yang ada di Gaza ini. Kita tentu mengapresiasi banyak masyarakat, warga masyarakat, kemudian ormas-ormas yang ada di Indonesia ini melakukan demo memprotes kebiadaban Israel, penjajahan Israel terhadap warga Palestina. Ini luar biasa ya, semangat masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat semangat masyarakat yang ada di Indonesia seperti ini, rasanya menentang anggaran untuk 1.000 warga Gaza yang terluka untuk diobati di Indonesia ini kecil. Orang yang menentang itu kebanyakan ini khawatir terjebak dengan programnya Trump dan siapa namanya Netanyahu itu yang paling banyak. Tapi kalau masyarakat Indonesia menentang anggaran lagi dipangkas, kemudian saya kira kecil kemungkinan karena mereka dengan keterbatasannya masyarakat Indonesia itu mengumpulkan uang untuk membantu masyarakat yang ada di Gaza. Nah, dalam keadaan pembantaian terluka yang banyak seperti ini, tentu selain demo, selain doa, kita kan harus juga melakukan langkah real dan konkret. Langkah real dan konkret tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat biasa. Tentu harus representasi pemerintah. Di sini saya melihat apresiasi kami kepada Pak Prabowo. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini kita lakukan. Ya, kalau persoalan momentumnya ada irisan dengan umpamanya
relokasi dan seterusnya. Itu memang karena sekarang ini lagi semua masalahnya lagi kemelutnya yang sedang terus pembantaiannya, terus statement ini dan itu dari Trump dan dari Netanyahu. Tapi Pak Prabowo kan sudah clear mengatakan ini hanya untuk diobati, selesai diobati kita akan kembalikan. Mudah-mudahan sebelum selesai perdamaian itu sudah terwujud. Ya. Persoalan Oke. si Netanyahu dan Trump menganggap Hamas ini adalah apa namanya dengan label macam-macam. Ya kita juga dulu di Indonesia kakek nenek moyang kita pejuang itu dianggapnya macam-macam juga. Menurut Oke. saya Hamas adalah pejuang yang sudah menunjukkan ketulusan dan keikhlasannya untuk kemerdekaan negaranya dan bagaimana humanismenya Hamas memperlakukan para tawanan. Banyak mereka yang cium jidat, cium tangannya dari Hamas ya, tawanan-tawanan Israel karena mereka melihat ternyata apa yang dilakukan oleh Hamas sekalipun untuk tawanan Israel itu tidak sesadis apa yang digembor-gemborkan oleh berita-berita yang bohong itu. Baik. Dan Hamas akan terus berjuang. Saya kira ini seperti kakek nenek moyang kita berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dulu. Sama sekarang tentu juga ada kelompok-kelompok lain ya yang bersama-sama Hamas yang bersatu untuk serius berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan ini harus kita apresiasi tentunya. Baik, patut untuk diapresiasi, tapi kemudian yang menjadi pemikiran ke depan adalah ini seperti terkesan mendadak. Yang menjadi pertanyaan berikutnya begini Bang Jazuli, dari DPR apakah juga sudah mempertanyakan begitu kepada pemerintah? Nanti teknisnya akan seperti apa? Mekanisme evakuasi ini akan dilakukan bagaimana? Ditempatkan di mana warga Gaza ini yang akan dievakuasi ke Indonesia? Tapi dijawabnya nanti Bang Jazuli usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan hadir menemani Anda.